Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunanahu ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam alayna bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, khususnya bagi jamaah Masjid Bait Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini kita telah memasuki pada bab yang pertama dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, petunjuknya seorang hamba menuju jalan yang lurus, karya Imam Zainuddin Al-Malibari. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengulas tentang sejarah singkat siapa beliau, guru-guru beliau siapa, dan muridnya siapa. Beliau juga mengulas di awal kitab ini tentang pentingnya niat, menata niat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita meninggalkan niat, melupakan niat di dalam hati kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang iman, ya, tentang iman. Babu al-iman, ya. Sebelumnya sebagai iftitah, ya, pembuka untuk mempermudah membahas tentang bab ini, saya sedikit membawakan muqaddimah karena pembahasan iman itu adalah pembahasan yang sulit kalau didekati dengan pendekatan apa? Logika, rasional. Tetapi pembahasan iman itu sangat mudah ketika dekati dengan pendekatan hati atau spiritual. Ya. Iman tidak bisa mahsus, tidak bisa terlihat. Ya. Iman tidak bisa terindra. Makanya iman itu sulit untuk dibahas. Tapi iman bisa dirasakan. Rasanya iman, manisnya iman dapat dirasakan. Rasulullah dalam hadisnya Anas bin Malik mengatakan, salasun man kunna fihi wajadah halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang melakukan 3 perkara itu, maka dia akan mendapati, akan memperoleh manisnya iman. Nah, manisnya iman dapat kita rasakan. Tapi bentuk iman itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita indra. Di antaranya ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih miman siwa. Yang pertama, untuk mendapatkan manisnya iman itu harus prioritaskan Allah dan Rasulnya, kita selalu mencintainya. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa la ayyuhakrahal mar'a la yakrahuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufri. Yang kedua itu kita harus benci, artinya tidak suka ketika kita kembali terhadap kekufuran. Ini dalam konteks mereka yang belum Islam. Atau kita tidak suka kalau kita terjerumus dalam dosa. Maka orang yang telah melakukan 3 hal itu akan merasakan manisnya iman. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu iman? Kalau kita sudah mengenal rasa-rasanya, alamatnya, tanda-tandanya, pertanyaannya apakah itu iman? Ya, sebelum saya membahas secara detail ya tentang pembahasan iman itu, karena Imam Al-Malibari tidak menjelaskan definisi iman. Agar memudahkan, iman itu secara luah adalah at-tasdiq. Ya, secara bahasa pembenaran. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Ketika saudara-saudara Yusuf ya tidak dipercayai oleh ayahnya Yakub, Nabi Yakub. Tidaklah engkau mempercayai kami, padahal kami itu adalah orang-orang jujur. Artinya pembenaran, yang secara bahasa adalah pembenaran. Ketika tidak ada pembenaran di dalam hati, tidak bisa dikatakan iman. Ya, tidak bisa dikatakan iman. Sedangkan iman secara syara, ya, atau secara fikih itu ikhtilaf di kalangan ulama. Ikhtilaf. Bahkan di dalam internal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri tidak ada yang sepakat memaknai iman itu secara jami' dan mani'. Di antara mereka masih berselisih. Dikatakan ta'rif yang jami' dan mani' ya,
adalah at-tasdiq wal iqrar. At-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan. Pembenaran dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, ya. Mengikrarkan dengan lisan artinya dengan syahadat. Kemudian ta'rif lainnya dikatakan wal amalu bil arkan. Konsekuensinya mengamalkan, mengaplikasikan dengan apa? Dengan jawari, dengan perbuatan. Itu. Tapi ini hanya sebatas apa? Sebatas penyempurna terhadap iman. Ya. Ikhtilaf di kalangan ulama. Baik. Qala al-muallif babul iman. Ini adalah babul iman. Ingat, ketika kata iman itu disebutkan dalam satu kitab, mutlak, ya, dipisahkan antara Islam, antara iman dengan Islam. Artinya babul iman, tidak disebut babul Islam. Maka yang dimaksudkan di sana, iman di situ adalah kesatuan, ya. Kesatuan komponen-komponen yang menyeluruh terhadap agama. Di sana juga dibahas tentang Islam, di sana juga dibahas tentang iman dan ihsan, ya. Qala al-muallif rahimahullah naqalan min qawlihi ta'ala Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, muallif pengarang daripada kitab ini membawakannya, mengawali pembahasannya dengan menukil firman Allah, ya ayuhan nas ubudu. Ya. Firman Allah, ya, ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang bertujuan untuk membenarkan terhadap akidah-akidah yang rusak di kala itu, ya. Dari penyembahan terhadap apa? Terhadap berhala-berhala, terhadap pepohonan, benda-benda jamat, benda-benda mati, semuanya itu dibenarkan. Artinya keyakinan mereka yang menyembah berhala, keyakinan mereka yang menyembah benda-benda mati dirubah, diajak oleh Islam untuk menyeru terhadap Allah Subhanahu wa taala yang satu. Ya ayyuhan nas, ini adalah panggilan. Ya, harfun nida, panggilan untuk menyerukan terhadap semua manusia. Wal ha, dan hak di sini dikatakan tanbih, mengingatkan mereka yang lupa, mengingatkan mereka yang lalai, ya, yang larut dalam kemusyrikannya. An-nas, semua manusia, tidak dikecualikan terhadap musyrik Mekah saja, ya. Meskipun konteksnya adalah musyrik Mekah, tapi tidak terbatas pada kaum musyrik Mekah saja, melainkan semua manusia, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian semua. Ubudu rabbakum, yakni wahidu, esakanlah. Karena kaum musyrik Mekah itu apa? Di samping mereka menyembah Tuhan, mengakui terhadap Tuhan, tapi di sisi lain mereka menduakan Allah dalam penyembahannya, ya. Nah, ubudu rabbakum. Kenapa Allah tidak berfirman u'budullah? Tidak berfirman u'budullah. Nah, kenapa u'budu rabbakum? Menggunakan apa? Rabbah. Nah, inilah keindahan, ya, kejelian pemilihan diksi Al-Quran. Mengatakan Rabbah karena di sisi lain Rabbah itu adalah Rabb, Tuhan yang maha mengatur, maha pemberi, ya, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Kita ada dari sesuatu yang tidak ada. Nah, jadi kata Rabbah adalah konteksnya Tuhan yang maha menciptakan, yang maha memelihara, maha pemberi terhadap mereka yang menyembahnya maupun mereka yang tidak menyembahnya. Alladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kalian semua manusia, walladzina min qablikum, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian semua. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian semua apa? Bertakwa kepadanya. Bertakwa kepadanya. Alladzi ja'ala
lakumul arda firasyan, yakni Allah dialah zat yang menciptakan bumi firasyan sebagai hamparan, ai bisatan yaftarishu, sebagai apa istilahnya? Bisat itu kalau sekarang diartikan sebagai apa? Permadani. Ya. Yaftarishu yang dibuat apa? Yang dibuat berduduk atau tinggal di atas sana. Was-samaa, dan menciptakan langit binaan sebagai apa? Sebagai atap. Saqafan sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah yang telah menurunkan dari langit hujan, fa akhraja bihi minas thamarat, sehingga dengan hujan itu bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan aneka ragam, tumbuh-tumbuhan, rizqan, sebagai apa? Bentuk rizki, karunia Allah. Untuk siapa? Lakum, untuk kalian semua. Maka konsekuensinya apa? Fala taj'alu lillahi andadan, maka sekali-kali jangan kalian semua jadikan Allah itu andadan, tandingan. Jadikan tandingan. Andad adalah tandingan, menjadikan sekutu terhadap Allah. Makanya seorang sahabat menanyakan terhadap Rasulullah, ma huwa syirku? Apa itu yang dimaksud dengan syirik? Antaj'alu lillah niddan, menjadikan Allah itu sebagai tandingan terhadap yang lainnya. Itu adalah syirik. Wa antum ta'lamun, sementara kalian semua tahu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang Maha memberi, Allah dan menciptakan segalanya. Jadi ayat yang pertama mengajak terhadap kaum musyrik Mekah saat itu ketika mereka berada dalam apa? Kesyirikan. Berada dalam kegelapan kesyirikan. Mengajak untuk mengesahkan Allah. Dan ini senada dengan apa? Tema yang telah kita kaji pada kesempatan malam ini, yaitu al-iman. Mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan tentang apa? Rububiyatillah, tentang sifat apa? Pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menciptakan langit sehingga manusia bisa hidup nyaman di atas bumi itu. Annahu, sesungguhnya Allah Al-Khaliq adalah zat yang Maha menciptakan. Tidak boleh dibalik, Allah Al-Khaliq, menciptakan, bukan manusia yang Maha menciptakan. Wala yukhlaqu, dan tidak diciptakan. Wala yakunu, dan tidak ada. Ilahan adalah menjadi seorang Tuhan, illa man, kecuali siapa orang, yakhluqu, yang menciptakan siapa man. Jadi kalau Tuhan statusnya sebagai Tuhan, seharusnya dia harus apa? Menyandang sifat Khaliq, yang Maha menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia dan seisinya. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yu'min, dan barang siapa yang tidak beriman billahi wa rasulih, terhadap Allah dan Rasulnya. Apa konsekuensinya orang yang tidak beriman? Fa inna a'tadna lil kafirina sa'iran, maka sesungguhnya kami menjanjikan bagi mereka yang ingkar, tidak beriman, sa'iran, sebagai apa? Neraka sa'ir, ya, neraka sa'ir. Neraka yang sangat apa? Neraka yang sangat pedih siksaannya. Tapi insyaallah kita akan membaca tentang hadisnya, ya. Hadis Jibril alaihissalam. Wa akhrajna, dan telah mengeluarkan Muslimun, siapa Imam Muslim, seorang mukharrij, ya. Berarti hadis ini berada dalam kitab Sahih Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, mengatakan, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Sayyidina Umar, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaina rajulun syadidun bayadus thiyab, ya. Tiba-tiba di antara kami muncul seorang laki-laki syadidun bayadus thiyab, yang sangat putih pakaiannya, ya. Sangat putih pakaiannya. Artinya orang laki-laki ini ingin belajar, ya. Ingin belajar apa? Di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saat itu. Dengan berpenampilan apa?
penampilan yang rapi, syadid bayadus thiyab, rapi, putih pakaiannya. Artinya menghargai terhadap apa? Ilmu. Ya, menghargai terhadap ilmu. Imam Malik bin Anas radhiyallahu, Imam Ahlul Madinah, ya, sahibul madhab, beliau termasuk orang yang sangat memperhatikan terhadap pakaian, dalam tanda kutip, ya, pakaian yang digunakan untuk menghadiri majelis ilmu, ya, Imam Malik. Bahkan dikatakan beliau itu apa? Sampai menjual perkakas rumahnya untuk membeli pakaian, ya. Ihtiraman di Rasulillah, ihtiraman di hadis Rasulillah, untuk memuliakan apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang laki-laki ini ya, berpenampilan apa? Berpakaian yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis syar. Juga rambutnya yang sangat hitam, menandakan adalah masih seorang pemuda. La yura alaihi atharus safara. Tidak terlihat padanya bekas safarnya. Artinya orang itu tidak dikenal, tiba-tiba muncul di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah majelis Rasulullah. Nah. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Nah. Waktu itu tidak ada sahabat yang mengetahuinya, status rajul itu, seorang laki-laki itu. Tidak ada orang yang mengetahui. Tiba-tiba datang saja terhadap majelis Rasulullah. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang tidak hanya sebatas berdiri diam saja, tapi duduk, ya, hatta lil ghayah, artinya menyempurnakan suatu pekerjaan. Sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu rajul barusan, orang laki-laki barusan itu menyandarkan kedua lututnya berhadapan dengan Rasulullah. Ya, ini menandakan ketawaduan, ya, di hadapan seorang guru, menampakkan etika, ya, ketawaduan, rendah diri di hadapan seorang guru. Sebagaimana yang diajarkan oleh ini, hadis Jibril ini. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu kemudian rajul barusan meletakkan meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Ada yang mengatakan diletakkan terhadap kedua paha Nabi. Ada yang mengatakan diletakkan terhadap paha rajul ini. Ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi yang lebih mendekati kebenaran adalah meletakkan terhadap kedua lutut atau paha orang laki-laki ini. Setelah duduk yang tenang, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkesimpuh di hadapan Rasulullah, wa qala, rajul barusan menanyakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ya. Mengatakan, kenapa tidak mengatakan Rasulullah atau ya Nabi? Nah, ini menandakan bahwa agar beliau memang tidak dikenal. Tidak dikenal. Karena Rasulullah dipanggil saat itu ya Nabi atau ya Rasulullah. Ya Muhammad bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kami tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawabnya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam itu adalah bersaksi, ya, engkau adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah. La ilaha, ya, di sini adalah istilahnya nafyul linafyil jins, ya, la linafyil jins, artinya jenis Tuhan itu tidak ada yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Bersaksi maksudnya apa? Al-ikhlas. Ketika mengumumkan dirinya untuk masuk Islam harus berucap dengan kalimat syahadat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ikhlas, artinya ikhlas, mengikrarkan diri untuk masuk Islam, ikhlas. Yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Bersaksi, mempercayai dan mengikuti, ya,
apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, tidak sebatas mempercayai tapi mengikuti terhadap apa? Ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tuqima as-shalah, dan menegakkan zakat. Islam yang kedua adalah menegakkan salat. Kata-kata iqamah berbeda dengan kata adda ya, atau fa'ala. Iqamah menandakan menyempurnakan suatu pekerjaan. Makanya di Quran dikatakan wa aqimis shalatah li dzikri. Tegakkanlah salat itu karena mengingatku. Tapi kalau salat yang tidak sempurna, bukan dikatakan apa? Iqamah. Bahkan dikatakan fawailul lil musallin. Celaka bagi mereka yang melakukan salat. Alladzina hum fi salatihim saun, tapi mereka di dalam salatnya lupa. Nah, berbeda ya kata-kata iqamah dengan shalla atau fa'ala atau adda, itu berbeda konteksnya. Yang kedua, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan juga memberikan apa? Memberikan zakat. Sama dengan apa istilahnya? Memberikan zakat, memberikan dengan sesempurna mungkin. Jangan diberikan zakat itu dari sesuatu yang apa istilahnya? Sesuatu yang sudah buruk, sesuatu yang sudah tidak baik, ya. Wa tasuma Ramadan, yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji jikalau di antara kalian semua mampu, ya, mampu. Nah, apakah Islam itu terbatas hanya sebatas 5 ini? Tentu Islam itu masih banyak, luas. Tapi Rasulullah menjawab apa dengan dasar-dasar yang 5 ini, karena ini merupakan pokok-pokok Islam itu sendiri, pokok-pokok Islam. Qala, lalu berkata lagi rajul barusan yang belajar di tengah-tengah para sahabat, qala sadaqtah, benar engkau wahai Muhammad. Dia bertanya, membenarkan. Maka sahabat pada saat itu heran semuanya. Kok bertanya, kok malah membenarkan? Timbul pertanyaan di kalangan sahabat. Qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia berkata demikian sehingga di antara kami sangat terheran-heran. Kenapa dia menanyakan sesuatu kok malah membenarkannya? Qala, bertanya lagi, rajul barusan bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Informasikanlah kami, beritahulah kami apa itu iman. Ya. Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang pertama, iman itu adalah harus percaya terhadap Allah. Ini senada dengan takrif definisi iman at-tasdik, pembenaran di dalam hati. Harus percaya terhadap Allah, ya. Dan iman itu berkaitan dengan hal yang gaib, sesuatu yang tidak mahsus, tidak dapat diindra. Makanya semuanya rukun iman, ya, semuanya rukun iman yang 6 itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Yang kedua, wa malaikatihi, dan juga percaya terhadap para malaikat-malaikat Allah, bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai utusan untuk mengatur manusia, mencatat amal manusia, dan semuanya mengatur kelangsungan hidup manusia. Itu adalah malaikat. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitab Allah. Kitab-kitab ini jamak, menandakan kitab-kitab yang terdahulu wajib kita imani. Wajib kita percayai bahwa itu adalah kitab samawi, ya, kitab yang suci. Wa rusulihi, dan juga para utusan Allah. Ini juga menandakan bahwa utusan Allah itu tidak hanya sebatas Rasulullah. Di sana ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, dan lainnya. Wajib kita imani mereka-mereka itu semuanya, para rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempercayai mereka dalam tanda kutip baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus mengikuti
harus mengikuti terhadap apa yang mereka dakwahkan. Tidak hanya mempercayai, saya percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, tapi konsekuensi keimanannya tidak dipegang, dia malah apa? Tidak mengikuti terhadap ajarannya. Ini dikatakan munafik, ya. Dikatakan munafik. Yang terakhir yang kelima wal yaumil akhir. Juga percaya terhadap hari akhir. Adalah suatu hari yang mengakhiri daripada kehidupan dunia. Artinya hari kiamat itu akan terjadi. Hari kiamat itu akan terjadi. Dan apa yang ada di dalam hari kiamat? Yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, ada haud, ada syafaat, semuanya itu wajib kita imani meskipun kita tidak bisa melihatnya. Wajib kita tasdik, membenarkan. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan juga yang terakhir, rukun iman adalah percaya terhadap qadar, takdir Allah, baiknya dan buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah itu mempercayai bahwa yang baik, yang buruk itu datangnya dari Allah, ya. Tapi kita tidak selayaknya menyandangkan keburukan terhadap Allah. Ya. Ini su'ul adab. Kita mempercayai bahwa kita melakukan amal soleh itu yang menggerakkan Allah. Kita melakukan dosa, melakukan kemungkaran itu juga dari Allah. Tapi kita tidak selayaknya menyandangkan itu terhadap Allah dalam konteks apa? Keburukan. Qala sadaqta. Rajul barusan, ya, yang bertanya terhadap Rasulullah mengatakan, benar engkau Muhammad, apa yang kamu katakan itu benar. Sudah 2 kali pertanyaan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Yang terakhir tentang rukun agama, beliau menanyakan, infokan saya, beritahukan kami tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu, Rasulullah menjawab, ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam menyembah Allah. Bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Itu adalah ihsan. Ihsan secara bahasa adalah berbuat baik, ya. Ihsan secara bahasa berbuat baik. Kalau kita artikan ihsan terhadap manusia, berusaha untuk memberikan kebaikan, memberikan sesuatu yang terbaik, ya, tanpa harus kita mengharap kebaikan itu kembali terhadap kita, itu adalah ihsan. Berbeda dengan al-bir, berbeda dengan al-adl, berbeda dengan al-khair. Ihsan itu adalah puncak dari suatu kebaikan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Makanya kata adil dengan ihsan itu dibedakan, ya. Ihsan adalah puncak kebaikan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya bersungguh-sungguh di dalam apa? Menyembah Allah. Jangan sampai tidak ikhlas. Jangan sampai karena orang, jangan sampai karena riya dan semacamnya. Fa illam takun, maka jikalau engkau tidak ada. Fa illam takun tarah, maka jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara. Ingatlah bahwa Allah itu melihat dirimu. Itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah puncak daripada rukun agama, ya. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, ya. Menambah lagi rajul barusan, menambah lagi pertanyaannya, akhbirni 'anis sa'ah, infokan saya, beritahukan saya tentang as-sa'ah, tentang hari akhir, hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawabnya, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Bukankah ya sesuatu yang ditanyakan, ya. Bukankah sesuatu yang ditanyakan bi'alami minas sa'il itu, orang yang menanyakan lebih tahu. Artinya orang yang menanyakan lebih tahu daripada orang yang ditanyakan. Artinya kiamat itu tidak ada yang dapat mengetahui. Ini juga isyarat bahwa kalau sesuatu yang sudah kita ketahui, tidak perlu lagi kita tanyakan, tidak perlu kita tanyakan. Makanya Rasulullah menanya balik, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Rasulullah menanya balik, bukankah sesuatu yang ditanyakan itu
Artinya Rasulullah ditanya tentang sesuatu, orang yang bertanya lebih mengetahui tentang sesuatu yang ditanyakan. Qala, rajul barusan mengatakan lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, infokan saya, beritahu saya apakah tanda-tanda hari kiamat itu. Karena tidak dijawab oleh Rasulullah. Coba Rasulullah rajul barusan meminta isyarat apa saja tanda-tandanya kiamat itu. Qala, Rasulullah menjawabnya, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang amah, seorang budak melahirkan sayyidnya. Artinya apa? Seorang budak melahirkan sayyidnya. Ketika ada seorang budak melahirkan anak, seketika itu anaknya itu menjadi sayyid. Artinya uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dikatakan yakni yaktsuru uququl auladi li ummatihi. Yakni perbuatan kedurhakaan seorang anak terhadap siapa? Terhadap ibunya. Ini banyak orang yang durhaka terhadap gurunya, terhadap ibunya, bapaknya sudah kita kenal. Fayu'amilunahunna mu'amalatas sayyidi amatahu minal ihanati wassab. Lalu kemudian anak tersebut yang dilahirkan dari seorang budak memperlakukan sayyidnya, artinya memperlakukan ibunya sebagaimana dia memperlakukan seorang budak. Artinya menghinakan, memperlakukan ibunya sebagai apa? Sebagai budak. Ihanah, merendahkan diri, wasabbi, dan mencela. Ini sudah terlihat dalam realita banyak seorang anak yang sudah durhaka terhadap orang tuanya. Ini adalah tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Wa antaral hufatal urratal allata ru'asya. Juga jikalau engkau nanti melihat seorang yang berjalan tanpa alas kaki, urrat, telanjang, artinya belum sempurna pakaiannya, al-allat, juga sulit mencari makan. Ru'asya, dulunya dia sebagai pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, lalu kemudian di kemudian hari mereka malah berlomba-lomba membangun bangunan, membuat rumah, membeli mobil dan semacamnya. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Ini sudah kita saksikan dalam kehidupan. Realitanya sudah banyak orang yang sebelumnya melarat hidupnya, dengan seketika dia menjadi kaya, dengan seketika dia menjadi seorang kaya. Ini sudah tanda-tanda apa? Terjadinya hari kiamat. Yasirul asafilu kal muluk, yakni apa? Dulunya dia menjadi orang-orang yang rendah, tidak dipandang. Tapi dengan sesaat, dengan pesat dia seolah-olah apa? Kal muluk, seperti raja. Ini sudah terlihat dalam kehidupan. Thumman talaqa falabistu maliya, lalu kemudian rajul barusan itu pergi sehingga Rasulullah berdiam, malian, berdiam lamanya. Thumma qala, lalu Rasulullah menanyakan di tengah-tengah sahabat yang hadir, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau mengetahui siapa yang menanyakan? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Dialah, aku berkata, kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Sahabat tidak ada yang mengetahui, meskipun seorang laki-laki barusan menanyakan berbagai hal terhadap Rasulullah tentang agama. Sahabat tidak ada yang mengetahui. Qala, lalu kemudian Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril alaihi salam. Dia telah hadir di tengah-tengah kalian, datang di hadapan kalian semua, yu'allimakum dinakum, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Artinya hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang agung,
Di antaranya membahas tentang dasar-dasar Islam, dasar-dasar agama, kemudian iman, kemudian ihsan. Itu semuanya dijelaskan oleh hadis Jibril alaihissalam. Juga yang kita dapat ambil manfaatnya adalah tentang manhaj at-ta'allum, manhaj ta'lim, bahwa dalam kondisi belajar ya, seharusnya seorang pelajar itu menunjukkan ketawaduannya, kerendah hatiannya di hadapan gurunya. Ya, tidak boleh congkak, tidak boleh merasa di atas gurunya, ya. Tidak boleh merasa lebih mengetahui terhadap gurunya. Sebagaimana Jibril alaihissalam yang mengajarkan terhadap kita tatkala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tajus Subki, Al-Imam Tajus Subki mengatakan al-Islamu a'malul jawarih, Islam itu adalah amal jawarih. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.